yang terdiri Yang dari pertama, giro. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran berupa surat perintah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro, giro wadiyah, dan giro mudorobah. Nah, apa sih itu giro wadiyah? Giro wadiyah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Nah, sedangkan giro mudorobah adalah sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan bilet giro tersebut. Nah, di sini ada skema giro wadiah. Yang pertama ada penitip dan peminjam. Peminjam itu disebut mustauda dan penitip muwaddi. Nah, penitip ini menitipkan barangnya kepada penyimpan, kemudian melakukan akad wadiah. Nah, nanti antara penitip dan penyimpan itu membayar biaya penitipannya. Di sini ada contoh kasus giro wadiah. Tuan Raihan memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat dengan saldo rata-rata pada bulan Juli 2002 senilai 1 juta. Bonus yang diberikan Bank Muamalat kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal 500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Muamalat adalah 500 juta. Nah, pendapatan Bank Muamalat dari penggunaan giro wadiah sebesar 20 juta. Pertanyaannya, berapa bonus yang diterima oleh Tuan Raihan pada akhir bulan Juli 2002? Jawabnya, bonus yang diterima Tuan Raihan adalah 1 juta dikali 20 juta dikali 500 juta. Itu sebelum dipotong pajak dan hasilnya 12.000. Nah, di sini ada skema giro wadiah. Di sini ada skema giro mudorobah. Nah, skema yang menjelaskan bagaimana akad mudorobah bisa bergulir sehingga menghasilkan sebuah usaha. Dilihat dari skemanya, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan yang tujuan utamanya dari akad mudorobah yakni proyek usaha. Namun, ditinjau dari skema, pemilik dana memang memegang peranan penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut. Di sini ada contoh kasus giro mudorobah. Pemilik modal atau sohibul mal membuat akad mudorobah dengan mudorib antara dengan modal usaha 30 juta dan kesepakatan nisbah bagi hasil di antara keduanya sebesar 50/50 dan jangka waktunya itu selama 6 bulan. Lalu mudorib antara kemudian membuat perjanjian mudorobah dengan mudorib akhir yang akan mengelola usaha konveksi dengan jangka waktu selama 6 bulan. Kedua belah pihak membuat kesepakatan nisbah bagi hasil di antara keduanya sebesar 40/60. Nah, atau 40% untuk mudorib antara. Nah, pada akhirnya masa akad mudorobah atau setelah 6 bulan keuntungan mudorib akhir adalah 20 juta. Maka bagian keuntungan mudorib antara adalah 8 juta. Nah, itu 40% dikali 20 juta. Dikarenakan adanya perjanjian awal dengan pemilik modal, maka pendapatan yang diterima mudorib antara harus dibagi dengan sohibul mal sebesar perjanjian nisbah yang disepakati, sehingga di akhir perjanjian sohibul mal memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar 4 juta, yaitu 50% dikali 8 juta. Ini juga ada contoh kasus tabungan mudorobah. Nah, pada bulan Juli 2017, bagi hasil tabungan yang diterima BPRS Makassar sebesar 7 juta. Dan saldo rata-rata tabungan yang terkumpul pada bulan tersebut sebesar 1.500.000. Sementara jumlah BHS yang dipungut dari hasil operasional BPRS Makassar
sebesar 25.750.000 dengan perbandingan antara 30:70. Berdasarkan perhitungan bagi hasil data tersebut diperoleh sebesar 25.750.000 dikali 30% HB untuk 7.725.000 dibagi 1.500.000 dikali 100%. Itu hasilnya 0,515%. Bagi hasil yang diperoleh sebesar 1.500.000 dikali 0,15%. Dan hasilnya 7.725. Ini ada skema wadiah. Skema wadiah. Di sini ada skema tabungan wadiah. Nah, wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Nah, di sini juga ada skema tabungan mudharabah. Nah, skema tabungan mudharabah itu bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Nah, nanti bagi hasilnya itu, hasil usahanya itu bila untung akan dibagi sesuai nisbah, bila rugi ditanggung sahibul mal atau pemilik modal. Di sini juga ada produk penyaluran dana di perbankan syariah. Produk penyaluran dana perbankan syariah itu meliputi murabahah, salam, dan istisna. Nah, yang pertama itu murabahah. Murabahah adalah salah satu jual beli bersifat amanah. Definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, salam. Salam adalah pembelian barang dengan penyerahan atau delivery yang ditangguhkan sedangkan pembayaran dilakukan di awal menurut syarat-syarat tertentu. Istisna termasuk ke dalam bagian dari jual beli dan mirip dengan salam atau jual beli pesanan. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyaratan kriteria atau spesifikasi tertentu. Yang kedua, yang B, produk bagi hasil. Nah, produk bagi hasil ada dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dan sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non. Nah, yang C, ada prinsip sewa atau upah, meliputi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan ijarah mutahiyah bitamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Dan yang D, prinsip pinjaman. Nah, prinsip pinjaman di sini ada qardul hasan. Qardul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama, produk akad wakalah. Produk akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada
akad itu seseorang menunjukkan orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasarruf. Yang kedua, produk akad hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang ketiga, produk akad rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Yang terakhir, yang keempat, produk akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ini selanjutnya ada akad-akad di pasar modal syariah. Dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal berbasis sistem yang terpisah dari sistem pasar modal keseluruhan. Di sini juga ada saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Sedangkan saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan. Di sini juga ada skema saham syariah musyarakah. Nah, penjelasan dari skema ini, musyarakah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ini menekankan pada keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana, lain halnya dengan akad mudharabah, yang mana satu pihak memberikan dana sedangkan pihak lain berkontribusi dalam bentuk tenaga. Dan bisa dilihat dari sini, dari skema sini. Nah, nanti dilihat dari skema ini. Nah, dana kerugiannya itu 70% untuk bank, 30% untuk partner atau dua pihak tersebut. Di sini ada skema mudharabah. Skema mudharabah. Skema mudharabah. Kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam tempat ataupun investasi objeknya. Nah, nanti keuntungan atau kerugiannya itu bisa dilihat di sini. Ada apabila untung akan dibagi sesuai nisbah, apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana atau yang disebut sahibul mal. Nanti dari untung dan ruginya itu bisa dan itu modal dan porsi labanya serta ruginya itu ke pemilik dana. Nah, kalau yang porsi labanya itu ke pengelola dana. Sini ada akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Yang pertama ada skema ijarah. Bisa dilihat dari sini. Aplikasi teknis pembiayaan perbankan. Di sini ada penjual atau supplier, ada BAS atau unit usaha syariah, dan ada nasabah. Nah, ini contoh skema sukuk mudharabah. Ada reksadana syariah. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana bagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya
pemodal kecil, dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Bisa dilihat di sini skema reksadana syariah. Ada investor. Investor itu menguasakan atau mewakilkan kepada manajer investasi atau akad wakalah. Bisa dilihat di sini ada manajer investasi dan bank kustodian. Nah, itu menginvestasikan kepada saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan instrumen pasar uang syariah dan efek syariah lainnya. Lalu, yang keempat tadi ke investor. Nanti investor mengasih ujrah atau upah ke manajer investasi dan bank kustodian. Selanjutnya ada akad-akad di asuransi syariah, itu meliputi akad ijarah. Dalam asuransi syariah mengacu pada penggunaan premi sebagai dana investasi atau tijarah. Namun, lantaran syariat Islam melarang penggunaan dana yang sama dalam tijarah dan tabaruk. Yang kedua, akad wakalah bil ujrah merupakan akad yang terdapat pada asuransi tijarah yang mewajibkan ujrah atau upah untuk diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola mudharib dana tijarah. Akad ini juga bekerja sebagai bentuk perjanjian dalam pemberian wewenang dan kuasa kepada mudharib untuk menjalankan tugas. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.